belajar praktik Ibu Asima Rohana Sinada. Nah, di sini saya ingin melakukan kegiatan awal yaitu praobservasi untuk modul 2.3. Nah, di sini rekan yang ingin saya observasi yaitu Bapak David. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya lanjutkan saja kegiatan praobservasinya. Bapak sibuk pagi ini, Pak? Enggak terlalu. Oke, nah, saya kan akan melakukan kegiatan praobservasi ya, Pak. Jadi kira-kira materi apa yang akan Bapak bawakan nanti? Pada kelas 7, sekarang ini sudah masuk ke materi menggunakan multifiksi dan non-fiksi. Nah, dari pembelajaran itu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, Pak? Jadi tujuan pembelajarannya yang satu yaitu anak-anak diharapkan mampu menganalisis dan membedakan mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi dan memberikan tanggapan nanti. Jadi tujuannya agar anak-anak dapat membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti, apa persiapan yang sudah Bapak lakukan? Pasti sudah ada ya, Pak, persiapannya? Persiapannya biasa berupa FPP, pembelajaran seperti ya, saya kan menggunakan apa? Teknologi. Oh, IT ya, Pak? Ya. Oh, iya, bagus. Ketepatan sekolah kita mempunyai Chromebook. Jadi saya menggunakan Chromebook sebagai media pembelajarannya nanti. Difokus juga sama laptop. Bagus sekali ya, Pak. Berarti sekolahnya sangat berkembang ya, Pak, untuk menunjang pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti, ada apa materi yang terasa sulit untuk ditangkap anak-anak, Pak? Kira materinya yang paling sulit ya, anak-anak susah untuk memberikan tanggapan nantinya terhadap buku yang dibaca oleh anak-anak. Sulit anak untuk menanggapi apa buku yang dibacanya tersebut. Misalnya buku non-fiksi, memberikan tanggapan terhadap buku ini anak agak susah. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu apa strategi yang akan Bapak gunakan? Strategi saya nantinya memberikan arahan tentunya, kemudian mengajari anak-anak bagaimana cara menemukan ya mana yang paling inti dari buku itu. Misalkan melalui internet itu ya, Pak, pakai belajar kelompok, melalui diskusi. Ya. Berarti pembelajaran yang Bapak lakukan sudah pembelajaran bervariasi ya, Pak, berdiferensiasi. Ya. Karena ada diskusi, ada yang melihat laptop atau apa Chromebook tadi ya, Pak. Nah, dari kegiatan yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi diri apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi apa ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengikuti zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan sudah semakin canggih. Jadi kita harus menggunakan teknologi yang terbarukan sekarang ini. Oh, berarti menggunakan media-media yang sekarang canggih itu ya, Pak. Misalkan pakai media sosial untuk pembelajaran itu ya, Pak. Nah, kemudian Pak, dari pengembangan kompetensi yang Bapak laksanakan ke anak-anak tadi, berarti di situ Bapak akan mengontrol emosi. Mungkin anak-anak kan tadinya sulit ya kan, jadi Bapak bisa mengendalikan emosi ya, Pak ya. Kemudian Pak, dari kegiatan yang Bapak kembangkan tadi, strategi apa yang Bapak lakukan Pak agar pengembangan kompetensi diri Bapak itu bisa tercapai? Strateginya ya, tentu pertama mengembangkan belajar terus, kemudian melatih anak-anak bagaimana menggunakan teknologi itu, ya. Baru
menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kita ini. Oh iya ya Pak. Berarti Bapak sekarang pun masih belajar dan Iya. terus belajar ya Pak agar mendapatkan ilmu yang bisa dikembangkan di kelas ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Nah, berarti untuk observasinya bisa kita langsung lakukan ya Pak. Demikianlah pra observasi yang saya lakukan pada tahap ini. Nah, akan kami lanjutkan ke observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman kita belajar kita berdoa dulu anak-anak kita bermajelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan. Baik Pak Guru bisalam. Selamat pagi Pak. Orang sudah entah semua. Lagi dulu ketua. Ayo. Baik Pak Guru bisalam. Selamat pagi. Harus semangat ya. Nah, ketua siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir. 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 Rizki. Nama Rizky. Pak. Mana yang tidak ini? Sakit Pak. Oke. Sudah berapa hari? Tiga Pak. 3 hari. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita akan melaksanakan ice breaking dulu biar lebih semangat belajar. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bertahan diri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bertahan diri. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, silakan dulu. Nah, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita membahas tentang ya apa? Ada yang masih ingat? Fiksi dan non-fiksi. Nah, ada yang masih ingat apa itu buku fiksi? Ayo, kita tangan. Ayo, kita. Fiksi adalah sifat berkhayalan. Nah, Tania, buku fiksi apa?
khayalan atau imajinasi, tidak yang sebenar-benarnya, tidak ada dalam kehidupan Nyata. Nah, sedangkan buku non fiksi, apa itu buku non fiksi? Siapa yang masih ingat? Ayo. Saya Pak. Tanya. Buku nyata bersifat cerita nyata. Buku non fiksi itu bersifat nyata, benar-benar Nyata. benar-benar terjadi sesuai fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, dapatnya pelajaran kita yang minggu lalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tiga masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur apa saja ya pada buku fiksi dan buku non fiksi. Yang kedua, ya, kita akan membahas tentang jenis-jenis buku fiksi dan buku non fiksi. Dan yang ketiga, ya, kita akan membahas tentang ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Makanya sekarang kita ya sudah membagi 3 kelompok. Ya, Bapak akan bagi satu-satu masalah. Kelompok pertama dari sini aja ya. Dari sini akan membahas tentang unsur-unsur fiksi dan non fiksi. Kelompok kedua, ya, di sini akan membahas masalah jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi. Kelompok ketiga akan membahas masalah apa tadi yang ketiga? Ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Sekarang semua kelompok sudah mendapatkan kelompok. Sekarang coba digunakan kelompoknya, cari apa jawaban dari masalah yang Bapak kasih ya. Iya. Hidupkan dulu wifi-nya. Jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi. Ayo, sini. Nanti setiap kelompok ya dibuat di satu dokumen. Ya, new dokumen. Sudah bisa kan membuat new dokumen? Nanti tuliskan di sana ya kalau sudah dapat. Sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Siap?
Sudah siap? Bapak. Bapak. Nah, biar bisa kita tampilkan ya, berkelompok. Coba ukuran tulisannya diperbesar dulu. Buat ukuran 32. Kira-kira sudah bisa ukuran 32 tulisannya. Kalau tulis semua baru buat ukurannya 32. Dah besar. Ya. Ya, udah bisa kita tampilkan berkelompok. Ah. Nah, sebelum tampil ya, di sini Bapak kasih dulu ada 2 jenis buku ya. Coba dulu menurut kelompok 1 mana dia buku fiksi dan mana dia buku non fiksi. Merasakan apa unsur-unsur yang dicari tadi. Paham? Ya. Nah, kelompok 2 juga seperti itu, ya. Mana dia buku fiksi, mana dia buku non fiksi berdasarkan jenisnya. Dan kelompok 3 ya. Begini. Ada ya. Coba perhatikan semuanya. Mana dia buku fiksi dan mana dia buku non fiksi. Ya. Sudah siap dibedakan? Ya. Kelompok 3 bisa dibedakan? Sudah siap semua? Dibedakan? Nah, sekarang biar kita tampilkan ya. Ayo kelompok siapa yang pertama maju? Ayo. Ada yang mau maju duluan? Yang berani?
Nah, kalau gitu Bapak yang pilihkan ya. Nah, sekarang maju dulu kelompok 3. Ayo. Semuanya maju, aktifkan dulu hasil pekerjaannya. Pertama kali sudah diperlihatkan. Ya, bagian sebelah situ ya. Sudah nampak dia hasilnya. Nah, ayo. Yang lain ada sini. Nah, biar lihat teman-teman. Halo. Nah, kelompok 3 hadap sini mari. Nah. Ayo, siapa yang hafal muka? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan diskusi kami, yaitu ciri-ciri buku non fiksi. Bersifat fakta, menggunakan bahasa denotatif, menyajikan informasi baru atau menyempurnaan. Ditulis menggunakan metode ilmiah, menggunakan bahasa baku. Isi buku dibuktikan, ditulis oleh penulis khusus, memberikan informasi keilmuan. Ciri-ciri buku fiksi: menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Pada umumnya, penggunaan bahasa yang digunakan dalam buku fiksi yaitu bersifat konotatif atau sebuah kata hiasan. Memiliki sifat imajinatif, kebenarannya bersifat relatif. Tujuannya yaitu menyasar emosi pembacanya. Tidak ada sistem baku di dalamnya. Demikianlah, sampai sinilah penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan Bapak satu, dari buku yang Bapak bagikan tadi, mana dia buku fiksi? Ya, Ade sama Suandas, Ade sama Suandas, ya. Mana dia buku fiksi dan mana dia buku non fiksi? Menurut kelompok 3. Ya, apa judulnya? Judulnya Saat Liburan Yang Nanti. Nah, kenapa digolongkan di dalam buku fiksi? Menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Bahasa yang konotatif atau bahasa yang tidak sebenarnya, ya. Apalagi satu lagi, buku apa lagi? Buku non fiksi. Buku non fiksi. Kenapa dikatakan itu buku non fiksi? Bersifat fakta. Karena isinya bersifat Fakta. fakta dan bahasanya juga Denotatif. denotatif. Apa itu bahasa denotatif? Bahasa yang baku, ya, sesuai EYD atau sesuai KBBI. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Sekarang kelompok ada yang mau maju? Kelompok 1, oke. Ya. Ayo, kelompok 1. Bahasa apa tadi? Unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Apa aja itu buku unsur-unsurnya? Coba jelaskan dulu kelompok 1. Ayo, Bella. Ayo, bisa dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Berikut ini adalah unsur-unsur buku fiksi. 1. Tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. 2. Latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. 3. Tokoh. Setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. 4. Alur. 5. Gaya bahasa. 6. Amanat. Unsur-unsur buku non-fiksi. 1. Sampul buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika penulisan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya. Dari kedua jenis buku yang Bapak kasih, ya, untuk kelompok 1, mana dia buku fiksi? Apa judulnya? Coba bacakan. Pengusaha cilik. Kenapa dikatakan itu apa? Buku fiksi. Dari kelompok 1 kenapa? Karena bersifat imajinasi. Bersifat imajinasi. Satu lagi buku apa? Buku non fiksi. Kenapa kalian katakan itu buku non fiksi? Karena sifatnya nyata, Pak. Nyata. Apa judulnya? Sejarah. Sejarah uang. Itu ya. Kemudian di sini ya, pengusaha cilik. Kenapa dikatakan ini menjadi buku fiksi? Karena berdasarkan unsur-unsur yang dibahas oleh kelompok 1, ya, apa tadi? Ada temanya, ya kan? Ada tokohnya, ada latarnya, ada suasana, amanat. Itulah unsur-unsur yang ada dalam cerita ini. Sedangkan yang ini adalah non fiksi. Ada subbabnya, daftar isinya, ya. Tahu kan subbab? Misalnya bab 1, pengertian uang. Subbabnya mana? Definisi uang. Itulah subbabnya, ya. Paham? Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Dan kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3. Ada jadinya kelompok 3? Ada jadinya? Tidak ada. Kita ikut ke kelompok 3. Ubui. Biar semangat kita, ya. Ayo. Kelompok 3 tadi membahas apa? Masalah apa? Masalah apa kelompok 3? Jenis buku. Apa saja jenis-jenis buku non fiksi dan buku non fiksi? Ayo kita simak sama-sama. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menampilkan diskusi kami.
biografi. Buku biografi adalah tulisan yang menceritakan kisah serta berbagai keterangan tentang seseorang yang berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. 2. Buku autobiografi. 3. Buku motivasi. 4. Buku literatur. 5. Buku pendamping. 6. Buku kesehatan. 7. Makalah akademik. 8. Personal literatur. Jenis buku fiksi yang menarik untuk diburu. Novel merupakan salah satu bentuk buku fiksi yang paling populer. Novel adalah rangkaian cerita panjang mengenai kehidupan suatu tokoh dan relasinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Cerpen, komik, fantasi, humor, romansa. Fiksi dan non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kayaknya sudah mulai hafal ya. Kelompok 3 membahas dari buku jenis-jenis buku fiksi dan non Fiksi. Nah, dari buku yang Bapak kasih tadi, coba mana dia buku fiksi dan mana dia buku non fiksi. Nah, ayo. Apa judulnya? Asal-usul kulit buaya. Nah, kenapa kelompok 3 mengatakan itu buku fiksi? Karena bersifat hayalan. Sedangkan yang satu lagi apa judulnya bukunya? Bencana alam biologi. Nah, bencana alam Biologi. biologi. Kenapa itu non fiksi? Nah, karena bersifat nyata, benar-benar terjadi tentang alam kita ini. Ya, pahamnya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok 3 tadi menyampaikan ada jenis-jenis buku non fiksi. Ya, ada satu buku di sini, buku biografi. Apa sih buku biografi itu? Buku biografi itu adalah buku tentang kehidupan atau kisah serta berbagai macam tentang seseorang yang berpengaruh bagi kehidupan. Contohnya tadi ada Bapak tengok di sini buku biografi, ya, yaitu tentang buku biografi Raden Ajeng Kartini. Ada ternyata di bakul lele kita, ya, buku lele kita. Ya, siapa yang membaca ini setiap kita mengadakan literasi di luar sekolah, di luar kelas? Ada yang membaca ini, buku ini? Oh, sayang sekali. Padahal ini buku yang bagus ya, penuh inspirasi di dalamnya, terutama bagi wanita-wanita di Indonesia. Ya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi, jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi, dan ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang ya pelajaran kita sudah selesai. Nah, tugasnya di rumah nanti akan Bapak kirim melalui akun belajar ID-nya ya. Nah, nanti masing-masing membuka emailnya ya, akunnya, kemudian dibaca apa sih tugasnya di sana yang Bapak kirim. Nah, sebelum kita akhiri ya, ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita? Gak ada, aman semua? Nah, kalau gitu aman ya. Aku ucapkan terima kasih, sampai jumpa di hari Kamis. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, boleh kita sedikit ya Pak? Setelah saya observasi Bapak di kelas tadi dalam pembelajaran
mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Di sini saya dapatkan pembelajaran Bapak sudah oke, sudah berdiferensiasi, sudah menarik untuk anak-anak yang Pak ya. Semoga kedepannya juga akan tetap seperti ini, bahkan meningkat lagi ya Pak. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira nih, adakah bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah puas atau Ya, rasanya puas ya. Memang sudah berjalan dengan baik. Bagaimana cara menarik minat itu mau belajar? walaupun anak-anak itu sudah semangat ya Pak? Nah, untuk kedepannya Pak, mengatasi yang anak-anak kurang semangat ini, kira-kira strategi apa yang Bapak ingin menggunakan? Itulah yang saya ingin usahakan ya. Bagaimana cara ide kreatif untuk menarik minat anak-anak yang mau belajar. Misalnya Pak, Misalnya entah buat ide belajar yang menarik, entah buat apa yang ide belajar yang apa saat ini macam TikTok, bahkan bisa diundang pustaka keliling ya Pak? Oh, iya. Nah, mungkin demikian untuk observasi saya hari ini.